أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman takwa kita kepada Allah. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, materi di siang hari ini saya beri judul Tawakal Allah. Bertawakal kepada Allah artinya berserah diri kepada Allah, terutama di saat-saat yang menegangkan. Karena dengan kepasrahan ini kita akan memberi ketenangan kepada kita. Tapi yang dimaksud tawakal di sini adalah bukan melulu semprong, hanya berserah diri kepada Allah tanpa usaha. Itu tidak benar. Tapi yang benar adalah berusaha dulu, melepaskan diri dari sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dijelaskan oleh hadis bahwa ketika orang itu punya unta kemudian dilepas begitu saja dengan dalih bertawakal kepada Allah. Ternyata Nabi melihat seperti itu tidak disetujui, sehingga Nabi perintahkan supaya unta itu diikat dulu, kemudian baru bertawakal kepada Allah. Ini penting sekali dalam kehidupan kita, terutama kemarin. Seperti kemarin itu ada corona, kemarin itu dibutuhkan tawakal Allah. Semua takut pada mati, sehingga berusaha bermacam-macam. Kalau kita memiliki prinsip tawakal, insya Allah tidak begitu menghantui kita. Memang saat itu kalau kita lihat bisa dilihat dari 3 pendekatan. Kita lihat dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi kesehatan itu kemudian kita anggap bahwa corona kemarin itu adalah menular kalau kita berdekatan, maka berjarak itu adalah keharusan. Itu dari sisi kesehatan. Tapi kalau dari sisi politik beda lagi. Boleh jadi orang yang adanya virus corona seperti itu adalah sebuah rekayasa untuk menjual vaksin ke seluruh dunia. Bisa saja orang kita takuti dan sebagainya, sehingga menjadi ketegangan yang luar biasa. Itu saya kira seperti halnya kalau di masjid kita tidak boleh berdekatan kalau sholat saat itu. Tapi di pasar kita lihat orang bersentuhan dan tidak ada masalah. Apa maknanya ini? Nah, boleh jadi ada unsur-unsur politik supaya Islam tidak berkembang. Itu tujuan politik. Kemudian yang terbaik adalah tujuan sisi akidah. Terkait dengan orang takut mati, bagaimana Islam berbicara tentang hal itu? Kita bisa lihat di dalam Quran surat 62 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Artinya apa? Walaupun kita lari dari kematian, menjaga apapun, tapi kalau sudah takdirnya saat itu harus mati, maka penyakit itu akan datang kepada kita. Saya punya teman untuk menjaga kesehatannya supaya tidak sakit, supaya jauh dari kematian. Dia tiap hari berolahraga, tapi justru matinya di saat olahraga. Ini artinya apa? Kematian sudah ada batasannya. Kalau tidak berusaha, tapi kewajiban kita tetap berusaha mengikat seperti unta tadi.
Jadi rahimahullah yang benar yang kedua. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Jadi kita ditarget kita. Alasan mati itu bermacam-macam. Berikut adalah surat 3 ayat 145. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muajjal. Tidaklah jiwa itu akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang sudah ditetapkan waktu. Jadi 3 ayat ini saja kalau kita pegang betul, ketundaan itu sangat berkurang. Ya, sehingga kemarin itu ketika orang-orang dipaksa untuk vaksin, justru saya nggak vaksin. 3 kali saya nggak vaksin. Saya hanya mengandalkan tawakal Allah, tapi saya berusaha, saya jaga melalui obat. Dan sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak akan memberi mudarat bersama dengan Allah apapun yang ada di langit dan bumi. Itu adalah kalau itu sudah bisa pakai, kalau itu sudah tidak pakai, cuma kendalanya kita nggak bisa kemana-mana. Karena saat itu ketika naik kendaraan umum harus ada suratnya. Nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta api. Nah, cuma itu aja. Hadirin rahimahullah. Dan yang terakhir ini adalah ayat yang penting bagi kita untuk kita hayati sebagai konsekuensi kita untuk tawakal kepada Allah dalam kondisi yang tidak kita sukai. Suma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan mu'asa. Kemudian Allah turunkan kepada kamu sesudah kesedihan itu diturunkan rasa aman yang berupa ngantuk. Nah, ini karena sejarahnya adalah di dalam sejarah perangnya Rasulullah itu 1 kali kalah. Kenapa kalah? Karena tentaranya ada yang tidak patuh pada Rasulullah. Ketika disuruh berjaga di atas gunung, kemudian kaum muslimin sudah hampir mencapai kemenangan, sehingga ghanimah itu jadi rebutan. Nah, orang yang di atas tadi itu tergiur oleh rebutan ghanimah tadi, ikut turun. Maka tempatnya ditempati oleh orang-orang kafir. Nah, dari atas itulah orang-orang kafir lalu memanai orang-orang yang beriman, sehingga mati 70 orang hafal Quran. Makanya kalau di Rasul itu ada khusus kuburan yang 70 syuhada. Itu sejarah seperti itu. Sehingga saat itu Rasulullah berkunut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah ini mendoakan orang-orang yang membunuh 70 orang sahabatnya yang hafal Quran, untuk supaya Allah bisa menghancurkan mereka. Ternyata turun ayat yang intinya bahwa bukan campur tangan Nabi kita Muhammad. Kata Allah, baik Allah mengampuni atau mengadab itu urusan Allah, bukan urusan Nabi kita Muhammad. Sejak saat itulah Nabi kita tidak terbunuh. Ini yang dipakai oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah tidak menggunakan pun. Itu sejarah. Jadi Allah tadi turunkan rasa aman yang berupa ngantuk, yaksa ta'ifatun minkum, yang meliputi segolongan daripada kamu. Wa ta'ifatun, dan segolongan qad hamat hum anfusuhum, sungguh dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Jadi saat itu Rasulullah itu tentaranya itu ada 2 kualitas. Yang pertama adalah kualitas yang mantap tadi itu, diberi rasa kantuk oleh Allah dengan kesedihannya itu. Yang sekelompok lain itu kelihatannya orang-orang munafik.
Nah ini membuat masalah sehingga mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Yadununa billahi ghairil haq, yadununa billahi ghairil haq. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Dzannal jahiliyah, yaitu sangkaan jahiliyah. Yaquluna, mereka mengatakan halana minal amri min syai'. Apakah ada campur tangan kita dalam urusan ini? Kul, katakan Muhammad, innal amra kullahu, sesungguhnya urusan itu semuanya adalah lillah, milik Allah. Yukuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan di dalam hati mereka malah apa yang tidak yubduna laka, yang tidak ditampakkan kepada mereka. Yaquluna laukana lana minal amri syai'in. Mereka mengatakan sekiranya ada campur tangan dalam urusan kita tentang masalah ini, ma'utirna haruna, maka tidaklah kami dibunuh di sini. Ya, tadi itu karena dipanai dari orang kafir, terbunuh sebanyak 70 orang. Kata Allah, nah orang yang dicemaskan tadi lari untuk menyelamatkan diri supaya tidak terbunuh. Lari ke rumah-rumah mereka, sehingga di sini disebutkan oleh Allah, kullau kuntum fi buyutikum. Katakan Muhammad, sekiranya kamu berada di rumah-rumahmu, la barozal ladzina kutiba alaihimul qatlu, keluarlah orang yang ditakdirkan kepada mereka itu terbunuh, akan keluar ila maldojihim, kepada tempat pembunuhannya. Walaupun lari, kalau orang itu tidak mati terbunuh, maka orang itu akan keluar pada tempat mereka dibunuh. Ini harus kita pegang. Sehingga batasan-batasan umur tadi sudah jelas ditetapkan oleh Allah. Sebabnya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Kemana kita lari? Maka kematian akan menjumpai kita. Maka saat itulah dibutuhkan kita tawakal di dalam menghadapi situasi apapun, sehingga kita menjadi tenang, tidak secemas apa yang dialami oleh orang-orang yang dicemaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk apa Allah buat seperti itu tadi? Kok seperti kalah? Kalau Allah buat menang, tidak ada kesulitan. Disebutkan di sini oleh Allah, liyabtaliyallahu ma fi sudurikum, supaya Allah menguji apa yang ada di dalam dadamu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi dengan beberapa ayat ini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa betapa pentingnya tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika dibakar, beliau tawakal kepada Allah, menyerahkan nasibnya kepada Allah sambil berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Kalau Allah berfirman kepada api, ya naru, ini kuni bardan wassalaman, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Langsung datang pertolongan. Seperti halnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu terjebak oleh orang kafir. Dia bilang orang kafir, apakah benar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Benar. Apakah benar bahwa bersama dengan nama Allah tidak akan memberimu mudarat sedikit pun? Betul. Kalau begitu coba makan, minum racun. Disuruh minum racun. Lalu untuk membuktikan kebenarannya itu terpaksa Khalid bin Walid meminum racun itu tadi. Dengan harapan apa? Supaya mati. Tapi sebelum minum racun beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syarrun fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lalu diminum. Orang kafir senang, ditunggu 1 jam kemudian dia akan mati. Ternyata sampai 3 jam tidak mati, sampai 3 hari tidak mati. Itulah kekuatan tawakal. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi tidak mungkin kita sampaikan dalam
masih berkaitan nanti. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala tabi'ina tabi'i tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ayyukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha bima yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah